Ini kan peristiwanya Desember lalu ya. Sekarang kan bisa diungkap gitu secara gamblang. Itulah salah satu kekuatan jurnalisme warga. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa kembali. Saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap para netizen ya yang sudah melek jurnalisme, dan ini salah satu kekuatannya ya, sangat terasa begitu. Langsung bisa membuka tabir, membantu teman-teman media untuk menelisik lebih jauh kekuatan citizen journalism begitu ya. Selama ada bukti-bukti, kenapa tidak begitu? Dan malah ini langsung gitu ya, bisa langsung direspon. Saya menyimak lini masa Twitter, ada akun Mazini ini membuat thread atau utas ya. Thread itu benang ya, utas itu juga sama, tali gitu ya. Artinya ini adalah rangkaian sambung menyambung gitu ya. Twitter sambung menyambung, tweetnya begitu, kemudian menjadi sebuah teks yang utuh gitu, berikut gambar, video, dan lain-lain. Baru-baru ini Mazini membuat utas atau thread ya tentang kasus Aditya Hasibuan menganiaya Ken Admiral ya. Dua nama ini menjadi trending topik di Twitter ya, Aditya Hasibuan dan Ken Admiral. Nah, dari utas itu terungkap penganiayaan yang dilakukan oleh oknum ya, anak pejabat kepolisian gitu ya. Kronologisnya jelas begitu, dan itu menjadi salah satu titik awal untuk menindaklanjuti kasusnya ya gitu. Aditya Hasibuan, anak komisaris polisi Ahirudin Hasibuan, melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral, seorang mahasiswa. Sudah mengalami kerugian saat korban menagih ganti rugi ke rumahnya. Kompol Ahirudin Hasibuan malah menyuruh seseorang untuk mengambil senjata laras panjang. Ini utas Twitternya Mazini ya, tweet pertama. Kemudian dituturkan melalui Twitternya, singkat cerita, tanggal 11 Desember 2022, Ken Admiral ada di luar negeri ya. Tanggal 21 Desember 2022 sudah pulang tuh. Sekitar pukul 10, Ken sedang bersama keponakannya mengendarai mobil Mini Cooper, diikuti oleh Aditya dan kawan-kawannya, 6 orang, menggunakan 3 unit sepeda motor. Lalu mobilnya diberhentikan atau dihadang ya, depan belakang mobil Ken. Kemudian Aditya menghampiri Ken dan Ken membuka kaca mobil lalu berkata, "Ayolah main, katanya kau mau jumpa sama aku." Ken mengaku tidak mengetahui tentang maksud Aditya itu karena dia dari awal tidak memiliki permasalahan dengan Aditya. Namun pada tanggal 11 Desember 2022, Ken pernah chat sebatas bertanya kepadanya tentang pacar Ken dan mengajak bertemu sebagai keterangan itu, dan mengajak bertemu. Nah, itu sudah terlupakan begitu. Selanjutnya Ken menjawab, "Ya udah, nanti, mesti kali sekarang. Nggak kamu lihat ini saya sedang bersama siapa?" Dan bersamaan dengan itu Aditya langsung memukul Ken sebanyak 3 kali. Kemudian saat Ken mau pergi, Aditya sempat menghadang lagi dengan menggunakan sepeda motor lalu menendang kaca spion sebelah kiri mobil hingga patah. Aditya bersama teman-temannya langsung pergi. Kemudian Ken mengantarkan pacarnya ke rumahnya di Komplek Permata Residen Medan. Setelah itu pulang bersama keponakannya. Karena abangnya Ken tidak ada di rumah dan orang tuanya mau pulang besok hari, Ken merasa khawatir dan takut dimarahi oleh orang tuanya karena kaca spion mobil rusak. Lalu Ken berdiskusi dengan teman-temannya Rio, Fajar, dan Rizky. Akhirnya sepakat untuk datang ke rumah Aditya untuk meminta ganti rugi patahnya kaca spion. Tanggal 22 Desember itu, dini hari lah, sekitar pukul 2, Ken bersama teman-temannya itu datang ke rumah Aditya di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan, Elpetia. Lalu memanggil Aditya, namun yang keluar dari dalam rumah adalah abang kandungnya, Arya Hasibuan, dan kemudian disusul oleh ayahnya, AKBP Ahirudin Hasibuan. Nah, ditanya kan, "Mau ngapain kalian di sini ramai-ramai?" Kemudian salah seorang teman Ken menjawab, "Rio ya, kami kesini datang hanya untuk baik-baik saja, Om, untuk membicarakan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Aditya yang sudah merusak kaca spion mobil milik Ken." Lalu AKBP Ahirudin berkata, "Jadi ngapain kalian kesini malam-malam?" Lalu Rio berkata lagi, "Lebih cepat kan lebih baik, Om, daripada nanti jadi panjang masalahnya." Nah, setelah itu keluar juga dari dalam rumah satu orang laki-laki, AKBP Ahirudin Hasibuan, merasa tidak terima kedatangan Ken dan teman-temannya dan
berkata pada laki-laki yang baru datang itu, "Ambil dulu senjata laras panjang itu," diucapkan lebih dari 2 kali. Lalu laki-laki itu masuk ke dalam rumah dan keluar sambil membawa senjata api laras panjang, dan bersamaan dengan itu Aditya juga keluar dari dalam rumah. Laki-laki itu dalam posisi di depan senjata, lalu Aditya langsung menerjang memukul Ken hingga terjatuh. Kompol Akhirudin Hasibuan berkata, "Udah biarkan saja, jangan ada yang melerai, biar sama-sama puas." Selanjutnya laki-laki itu menodongkan senjata ke arah teman-temannya Ken ya, Rio, Paja, Rizky, Yajid, dan Tesar, supaya tidak melerai sambil berkata, "Mundur, mundur kalian." Selanjutnya, Kompol Akhirudin Hasibuan mendekat ke arah Ken dalam posisi terduduk di bawah, dan Aditya sekitar jarak setengah meter sambil berkata dan mengarahkan kepada Aditya, "Sikutnya dek, judonya dek." Turut memandu malah ya gitu, memandu penganiayaan ya kalau begitu. Wah, luar biasa tuh. Lalu Ken pun ya dihajar gitu habis-habisan sesuai arahan itu gitu. Nah itu teman-teman, ini kronologisnya ya yang disampaikan utas Twitter Mazini ya, kurang lebih seperti itulah. Dan videonya juga tersebar luas tuh, ditonton oleh jutaan orang. Tidak sampai di situ, ternyata melalui akun Twitternya juga Mazini memberikan laporan perkembangan begitu ya, termasuk dengan detail itu di apa namanya, kerusakan kendaraan, kemudian luka-luka fisik korban begitu ya, ditampilkan begitu, termasuk ya ada tindakan perawatan terhadap korban, lengkap lah begitu. Para terduga pelaku penganiayaan, perusakan, dan penodongan senjata api gitu ada ditampilkan juga gitu, foto-fotonya ya, lengkap gitu. Nah bahkan juga mencolek Kapolri gitu ya, Kapolda gitu, termasuk menghubungi seseorang di kepolisian ya. Itu ada beberapa akun Twitter yang dicolek oleh Mazini, diantaranya Pak Ahri ya, Ahri Sonta, yang terus berkomunikasi selain akun Twitter Kapolri Listio Sigit. Nah, intens berkomunikasi, mengabarkan juga perbincangan dengan Pak Ahri. Barusan saya cek sudah proses penyidikan. Itu perkembangan tautan utas rangkaian tweetnya gitu ya. Bapak Kapolri juga sudah atensi penuh ke Kapolda dan Kapolrestabes. AKBP-nya sudah dalam pemeriksaan. Saya kawal ya Mas, malam ini akan rilis Mas. Berkas akan ditarik ke Polda untuk percepatan penanganan dan diawasi langsung Kapolda. Nah ini menarik kan, citizen jurnalisme ya, citizen jurnalis nih. Akhirnya memang sampai rilis begitu ya. Itu direspon langsung, jadi Mazini merespon langsung beberapa akun Twitter yang saat ini memang getol menyampaikan ya persoalan-persoalan yang mesti ditangani dengan serius gitu ya. Di antaranya ada Mazini GSP, Partai Sokmed, Kurawa, dan lain-lain gitu. Twitter Ahri Sonta juga langsung membalas, dan semua teman-teman di medsos yang perhatian terhadap Polri, terima kasih atas informasinya dari Pak Listio Sigit. Jadi menyampaikan pesan ya dari Kapolri. Kapolri malah berterima kasih begitu dengan laporan ini. Artinya kan ini menggembirakan begitu ya, pertanda bagus begitu. Ternyata media sosial bisa dijadikan betul-betul alat kontrol sosial begitu ya. Dan ya akhirnya rilis lah begitu ya, disiarkan langsung oleh Instagramnya Polda Sumatera Utara kan gitu ya. Ini menarik gitu ya, bagus. Dan ini langkah-langkah akun-akun di media sosial yang mengedepankan bukti-bukti yang jelas begitu ya, bukan kabar bohong begitu, dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, polisian dan media, dan akhirnya memang diproses gitu, ditangani lebih lanjut dengan mengumpulkan bukti-bukti. Ini kan peristiwanya Desember lalu ya, sekarang kan bisa diungkap gitu secara gamblang. Itulah salah satu kekuatan jurnalisme warga. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.